Salam cuan. Dalam video part 2A kita sudah membahas tentang apa itu kuantitatif trading. Jadi kuantitatif trading itu tadi yang kita bahas adalah tentang bagaimana meningkatkan jumlah kuantitas aset dan memperkecil selisih antara harga aset rata-rata atau average price istilahnya dibanding dengan harga aset aktual atau current price. Caranya gimana? Caranya adalah dengan membeli aset pada harga lebih murah lagi, dan lagi. Nah, tadi sudah saya bahas di akhir video part 2A. Nah, di video part 2A saya bahas di sini saya menjelaskan tentang bagian yang ini. Oke. Nah, kalau teman-teman belum nyimak video yang part 2A, pastikan teman-teman nyimak dulu video part 2A supaya teman-teman lebih jelas dan lebih clear ketika nanti melihat ilustrasinya. Oke, kita langsung aja masuk ke bagian ilustrasi kuantitatif trading dengan contoh 1 gram emas supaya kita bisa menemukan angka yang ini nih. Jadi teman-teman kebayang dapat average price-nya itu dari mana sih ini pada saat kita setting robot. Oke, contoh nih, contoh. Oh ya, saya lupa sampaikan ini, pastikan Anda sudah memahami skema untung rugi dalam spot trading di video part 1 supaya ini kita lebih enak nih. Oke, langsung aja kita masuk di ilustrasi contoh. Contoh, ini ada harinya Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Oke, contoh di hari Senin, harga 1 gram emas adalah Rp1.000. Nah, pada hari Senin, kita beli sebanyak 1 gram emas. Totalnya adalah Rp1.000. Pada hari Selasa, harga emas tadi 1 gram turun menjadi Rp800. Oke. Kemudian kita belinya lebih banyak. Oke, ingat prinsipnya? Membeli aset pada harga lebih murah, lagi, dan lagi lebih banyak. Oke. Nah, pada hari Selasa, harga asetnya itu 1 gram emas tadi Rp800, kita belinya lebih banyak. Kita beli lagi lebih banyak. Kalau sebelumnya kita beli 1, sekarang kita beli 2. Oke. Nah, total uang yang kita keluarkan adalah Rp1.600. Kemudian, pada hari Rabu, pada hari Rabu, harga 1 gram emas ini dia turun lagi. Turun lagi ke Rp600. Karena prinsip yang tadi saya bilang, beli lagi, dan lagi lebih banyak. Nah, pada hari Rabu ini ya kita jangan panik karena ya kita belum mengalami kerugian. Balik lagi ke skema untung rugi dalam spot trading part 1. Di hari Rabu ini yang kita lakukan adalah kita beli lebih banyak. Kalau sebelumnya kita beli 2, sekarang kita beli 4. Nah, kita mengeluarkan uang adalah Rp2.400. Jadi dari 2.400 ini kita dapat 4 gram emas yang harganya 600 perak. Di hari Kamis, harganya turun lagi. Oke, harganya turun lagi. Loh, kok turun lagi, Mas? Nanti saya bahas. Oke, nah harga emasnya itu jadi 1 gram emas. 1 gram emasnya itu harganya 400 perak. Kita beli lagi, dan lagi lebih banyak. Kita belinya 8. Nah, kita keluarin uang 3.200 buat beli 8 gram emas yang harganya 400. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi yang namanya aset ini kan ada fluktuasi harga nih. Sebelum dia naik kan dia turun lagi, turun, baru naik, kurang lebih kayak gitu. Nah, tadi pada hari Senin Anda membeli 1 gram emas seharga Rp1.000 dan seterusnya nih. Jadi pertama kita beli di harga 1.000. Dengan contoh skema penurunan harga 1 gram emas seperti ilustrasi di atas, maka pada hari Kamis, kita sudah menginvestasikan uang berapa banyak sih? 8.200. 8.200 ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari 3.200 tambah 2.400 tambah 1.600 tambah Rp1.000. Oke. Ini total uang yang kita investasikan. Nah, dalam aplikasi robot Royalkey, nah jumlah uang yang kita investasikan ada di sini. Position amount dalam USDT. Oke. Terus selanjutnya, Anda memiliki emas dengan kuantitas sebanyak 15 gram. Oke, tadi dengan uang 8.200 ini kita udah punya emas sebanyak 15 gram. Dari mana 15 gram ini? 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1. Oke, hasilnya adalah 15.
uang yang kita keluarin adalah 8.200 buat dapetin 15 gram emas. Di aplikasi Royal Key, posisinya ada di sini. Total jumlah uang yang kita keluarin ada di sini buat dapetin ini semua. Oke? Buat dapetin sejumlah aset atau koin yang kita beli. Selanjutnya, harga aset rata-rata yang Anda miliki, nah, adalah 8.200 dibagi 15. Itu dapat nanti yang namanya average price. Jadi, kita keluar uang 8.200 di sini dapat emas 15 gram. Kalau kita bagi, nah rata-rata tuh harga emasnya berapa sih yang kita punya? Rata-ratanya adalah 546,7. Oke. Padahal kita beli di hari Senin pertama, kita beli adalah harganya 1.000. Karena kita melakukan kuantitatif trading dengan beli lagi pada saat harga turun dan jumlahnya lebih banyak. Nah, kita mendapatkan penurunan harga rata-rata dari aset yang kita miliki. Jadi, saat ini nilai aset rata-rata atau harga aset rata-rata yang kita miliki adalah 546,7. Itu didapat dari 8.200 dibagi 15. Oke, sama dalam aplikasi Royal Key-nya nanti Anda itu adanya di sini nih average price. Jadi total dari semua harga ini dibagi ini semua uang yang kita keluarkan dibagi jumlah kuantitas koin ketemu average price. Nah, number of call margin dia itu ngambil berapa kali atau nyerok berapa kali. Kalau tadi di sini kasusnya adalah ini pertama kita beli, hari Senin ini kita sebut yang namanya entry. Oke, hari Senin ini kita sebut yang namanya entry. Selasa adalah call 1 atau serok 1, Rabu serok 2, Kamis serok 3. Kurang lebih seperti itu. Oke, Senin ini entry, pertama kita beli itu namanya entry. Serok 1 di hari Selasa atau margin call 1, serok 2 di hari Rabu, serok 3 di hari Kamis. Itu yang dimaksud dengan ini tadi, number of call margin. Jadi dia udah melakukan 3 kali beli ke bawah. Oke, itu yang dimaksud. Terus harga aset aktual pada hari Kamis. Nah tadi kan hari Kamis itu harga aset aktualnya adalah 400 nih. Jadi terjadi yang namanya selisih. Oke, selisih antara nilai aset rata-rata kita yang tadinya 546, oke, dikurang 400. Nah, kalau dalam contoh ilustrasi hitungan ini selisih antara average price dan current price adalah 546,7 dikurang 400 sebesar 146,7. Secara prosentase ini sebesar 26,8%. Ini secara prosentase. Nah, nanti kalau di aplikasi Royal Key Anda, oke, di aplikasi Royal Key Anda, nah, prosentase yang ada di sini, oke, itu adalah angka dari average price Anda dikurang current price ini. Nah, terus nanti dihitung persentasenya ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita bisa lihat selanjutnya. Dalam kasus ini, oke, bila pada hari Jumat harga 1 gram emas mengalami kenaikan harga menjadi Rp650. Oke, jadi ini pertama kita beli kan tadi 1.000 nih. Oke, pertama kita beli 1.000. Di hari Jumatnya harga emasnya itu jadi 650, belum nyampe 1.000. Terus Anda jual semua emas Anda. Kira-kira udah untung atau belum? Nah, kita lihat nih. Artinya kan kita punya emas 15, oke? Kita akan mendapatkan 15 gram dikali 650, yaitu sebesar 9.750. Nah, di sini kita sudah bisa take profit bahkan sebelum harga emas mencapai harga hari Senin saat kita pertama kali beli. Ini yang dimaksud dengan teknik yang namanya quantitative trading tadi. Yang mana fokusnya adalah dua hal ini. Meningkatkan jumlah kuantitas aset dan memperkecil selisih antara harga aset rata-rata dibanding harga aset aktual. Dengan cara seperti ini, oke, entry terus serok 1, serok 2, serok 3 lebih banyak lagi. Nah, kita nggak perlu nunggu sampai harga kita beli pada saat kita pertama masuk
bahkan di harga 650 ini dari sini ya. Oke. Di harga hari Rabu naik dikit, kita sudah bisa take profit. Take profitnya berapa banyak? Nah, dari modal yang kita keluarkan sebesar 8.200, kita dapat keuntungan 1.550. Ya kan? Kan 9.750 dikurang 8.200. Secara persentase ini setara dengan 18,9%. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita take profit di situ ketika asetnya kita jual. Ya, sebelum asetnya kita jual itu kita pegang aja. Nah, catatan nih sebagai catatan. Bila Anda memahami konsep dari apa yang saya maksud di atas, harusnya Anda bisa menjawab ini sebelum mempelajari part 3. Oke, biar lebih enak nanti teman-teman bisa jawab. Oke, pada hari Kamis, harga 1 gram emas mengalami penurunan jadi 400. Tapi Anda tidak membeli lagi. Karena mungkin kita modal tradingnya tidak cukup untuk sampai serok 3. Mungkin kayak gitu contohnya. Nah, itu kita akan bahas pada kasus yang lain atau pada video yang lain. Tapi di sini saya ingin Anda memahami konsep ini dulu. Jadi kalau misalkan hari Kamis tadi harganya turun jadi 400, tapi Anda nggak beli nih, Anda nggak melakukan pembelian sebanyak 8 gram. Kira-kira, oke. Nah, berapa total yang sudah Anda investasikan? Berapa total kuantitas emas yang Anda miliki? Kemudian berapa average price Anda pada hari Kamis? Berapa nilai current price Anda pada hari Kamis? Dan berapa selisih antara average price dan current price Anda pada hari Kamis? Kemudian, bila pada hari Jumat harga emas sudah menjadi Rp650, apakah Anda sudah bisa take profit? Ini Anda nggak usah ngitung prosentasenya, karena prosentasenya itu agak susah ngitungnya ya. Di bagian 2 ini nih, Anda cuma perlu jawab selisihnya berapa. Oke, selisihnya berapa tuh misalkan kayak yang tadi ini. Jadi selisihnya ini berarti harga average price dikurang current price aja gitu. Ketemu ini. Ini persentasenya nggak usah dijawab. Oke, Anda bisa jawab di komen. Terus, bila pada hari Jumat tadi harga emas sudah mencapai 650, apakah Anda sudah bisa take profit? Itu. Kalau Anda bisa take profit, profitnya berapa? Kalau Anda belum bisa take profit, Anda tinggal jawab Anda belum bisa take profit. Nah, kira-kira hal apa yang bisa Anda simpulkan dari simulasi ini? Kalau saya, ya kalau kita mau melakukan seperti ini ya memang better pakai robot. Karena kalau enggak, ribet ngitungnya nurunnya ke bawah. Seperti apa? Kapan belinya? Kapan jualnya? Itulah kenapa menggunakan yang namanya robot. Kalau enggak, atau kalau kita hanya ingin spot trading biasa, ya udah, kita nggak perlu pakai yang namanya robot. Nah, bagaimana menurut Anda? Anda bisa jawab di komen, atau Anda kalau punya pertanyaan, Anda bisa tulis di komen, dan nanti pas ada kesempatan saya akan jawab pertanyaan tersebut. Semoga video part 2 ini bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. See you dan thank you. Bye-bye.